Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Saya sungguh berharap Bapak Ibu semua hidup dalam kebahagiaan, semua hidup dalam kesuksesan, semua hidup dalam masa depan yang penuh harapan, semua hidup dalam masa depan yang sungguh-sungguh ada, kata firman Tuhan. Bapak Ibu tidak kehilangan sukacita meskipun kita hidup dalam era pandemi ini, tapi Tuhan punya rencana yang besar sehingga Bapak Ibu menjadi orang-orang yang sukses. Mari kita buka lebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami boleh berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Biar renungan firman singkat yang hamba-Mu sampaikan bisa sungguh-sungguh mengubah seluruh hidup jemaat, seluruh hidup orang-orang yang mendengarkan Menerima ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu mempunyai kekuatan yang bisa mengubah hidup manusia. Tidak ada buku yang bisa mengubah hidup manusia selain daripada firman Tuhan, karena ada kuasa di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema Menerima hari ini adalah orang yang sukses selalu bekerja keras. Orang yang sukses selalu bekerja keras. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab memberikan suatu nasihat yang sangat baik bagi kita, bahwa tidak ada kesuksesan yang dihasilkan kalau kita bekerja asal-asalan. Kesuksesan selalu disertai dengan kerja keras. Jadi kemaksimalan yang kita berikan, jadi excellence, ya, hal yang terbaik, yang paling unggul yang kita hasilkan itu akan mengantar kesuksesan. Nah, mari kita baca bersama-sama bagaimana Alkitab memberikan suatu contoh yang sangat baik bahwa kita ini harus bekerja dengan keras. Mari kita baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikan baik-baik, di sini dikatakan seorang petani yang bekerja keras yang menikmati hasil usahanya pertama kali. Bukan orang lain, saudara, tapi orang yang bekerja keras akan menikmati hasil usahanya. Berarti ada hasil yang dihasilkan dari kerja keras. Bukan kerja asal-asalan, tapi kerja keras. Ini suatu contoh yang diberikan di Alkitab. Suatu contoh yang lain misalnya dalam Roma 16 ayat yang ke-12 dikatakan juga di sini. Firman Allah mengatakan, Roma 16 ayat 12, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang. Perhatikan, bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Di sini Rasul Paulus memberikan suatu contoh tentang 3 orang yang bekerja keras, yaitu Trifena, yang kedua Trifosa, dan yang ketiga Persis. Ketiga orang ini dikatakan bekerja membanting tulang. Itu gambaran orang yang bekerja keras, bukan kerja asal-asalan. Bekerja dengan sesungguhnya semaksimal mungkin dalam setiap pelayanan kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus juga memberikan puji-pujian pada orang-orang yang bekerja keras, yang bekerja membanting tulang, yang tidak bekerja asal bekerja, saudara. Ya, kemudian juga dalam 1 Korintus 16 ayat 16, mari kita baca. Rasul Paulus juga memberikan suatu nasihat yang kedua di sini, dikatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 16, karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Jadi orang yang bekerja berjerih payah, kata Rasul Paulus, turutilah orang-orang yang demikian. Nah, saudara, kata bekerja berjerih payah tentu itu menggambarkan kerja keras. Jadi baik bekerja membanting tulang atau bekerja berjerih payah, itu menggambarkan orang yang bekerja keras, saudara. Jadi saudara,
Alkitab semuanya mendukung dan memberikan pujian kepada orang-orang yang bekerja keras. Dan orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang sukses, saudara. Karena tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Coba perhatikan contoh gambaran mengenai kerja keras ini dalam Amsal 6 ayat 8 dikatakan demikian. Ini mengenai semut. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, dikatakan ia bekerja mengumpulkan roti di musim panas. Dan ketika pada waktu panen, dia mengumpulkan hasilnya dan bisa dinikmati ketika di musim dingin. Karena pada waktu musim dingin, semut tidak akan bisa bekerja. Ini melambangkan semut yang bekerja terus-menerus sepanjang musim panas. Terus-menerus bekerja keras, saudara. Tujuannya apa? Karena dia bisa mendapatkan kesuksesan untuk mendapatkan makanan yang banyak. Gudang makanan pada waktu panen. Dan ini menggambarkan suatu kesuksesan. Jadi semut tahu memanfaatkan peluang, tahu memanfaatkan kesempatan, tidak dibuang dengan percuma dan isi dengan kerja keras, kerja keras, kerja keras. Sehingga semut bisa sukses mengumpulkan makanan dan menikmati pada waktu musim dingin. Nah, apa hasil dari kerja keras? Itu bisa kita lihat kesuksesan yang seperti apa. Ada 2 ayat yang akan saya bacakan. Yang pertama Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, di sini dikatakan kesuksesan yang dihasilkan oleh orang-orang yang rajin, orang-orang yang bekerja keras, itu adalah kekayaan. Jadi orang yang menjadi kaya dengan kerja keras itu sudah wajar. Karena Alkitab katakan tangan orang yang rajin, yang bekerja keras, itu menghasilkan kekayaan. Sebaliknya tangan orang yang malas, yang lamban, yang bekerja asal-asalan, itu membuat orang menjadi miskin. Kemudian yang kedua, yang terakhir, kita akan baca Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi perhatikan, tangan yang rajin membuat orang memegang kekuasaan. Menjadi orang dapat kedudukan, dapat kehormatan, mendapat kedudukan sebagai seorang pemimpin yang berkuasa. Itu hanya orang-orang yang bekerja keras. Tidak ada orang yang mengangkat orang yang malas jadi pemimpin. Tidak ada orang yang mau mengangkat orang yang bekerja asal-asalan untuk menjadi orang yang berkuasa. Tidak ada, saudara. Jadi, kalau saudara ingin sukses, mari kita isi dengan kerja keras. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan acara Manna Rema hari ini, yang hamba-Mu harapkan supaya bisa mendorong kepada seluruh yang mendengarkan acara Manna Rema ini untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan berjerih payah, bekerja dengan rajin, bekerja dengan semangat yang tinggi, bekerja dengan kegairahan yang tinggi, bekerja dengan minat yang besar, bekerja dengan antusias Tuhan, sehingga hidup mereka boleh sukses, boleh berhasil, dan mereka boleh menerima hasilnya pada waktu panen. Pada waktunya Tuhan, mereka akan menerima dan menuai kesuksesan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.